Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hari Jumat. Hari Jumat artinya ini adalah hari terakhir dari perdagangan bursa minggu ini, yaitu di edisi 21 Mei 2021. Selama kurang lebih 20-30 menit ke depan, gue bakal nemenin lu semua ngebahas mengenai apa yang akan terjadi IHSG selama di hari Jumat ini gitu. Dan ya apakah yang menarik di hari Senin mungkin akan kita bahas di hari Minggu kali ya. Tapi untuk sekarang kita yang lihat berita-berita menarik dan IHSG apa yang terjadi, kita review juga ngerekap selama 1 minggu ini seperti apa IHSG itu sendiri yaitu. Oke, bersama gua Fajar Sidik. Jadi check it out. IHSG terkoreksi hingga 0,422% sesuai dengan prediksi gua di review sebelumnya ya, di video sebelumnya di tanggal 20 Mei 2021 bahwa IHSG mengalami koreksi. Kenapa? Karena dia ngebentuk pola candle yang namanya adalah bearish harami gitu. Nah, di sini dibuka sebenarnya ada sentimen positif ya. Sentimen positif pada awalnya karena kemarin hijau, yaitu adalah Harpitnas ya, Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, bukan Hari Kebangkitan Nasional. Hijau, lalu jam 10 itu sudah mengalami koreksi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas koreksi yang dialami IDX atau IHSG ini, itu diakibatkan oleh sentimen negatif atau isu negatif yang berasal dari global, yaitu adalah dari Amerika. Dirangkum dalam Harian Bisnis Indonesia, itu mengatakan bahwa naiknya inflasi Amerika Serikat ke level 4,2% yang menandakan pemulihan ekonomi di negeri Paman Sam, bukan Uncle Sam. Uncle Sam, kayak inget video siapa ya? Lucu deh. Terus tersebut telah semakin cepat menimbulkan kekhawatiran para pelaku pasar bahwa The Fed akan mengubah kebijakannya. Hal tersebut juga diperparah nih dengan risalah rapat The Fed yang mengungkapkan bahwa pendapat untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi secara bertahap atau tapering off kembali mencuat. Inilah yang menjadi salah satu dampak yang mengakibatkan IHSG itu negatif. Kenapa? Karena tidak lain dan tidak bukan tetap pengaruh asing atau global akan sedikit baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan atau segala macam jenis isu itu akan mempengaruhi harga saham gitu. Perdagangan hari ini cukup turun dibandingkan perdagangan terakhir yaitu 9,97 ya, 9,97 T. Bisa dilihat di sini ada yang hijau. Sebenarnya hijau itu ya batas-batas normal aja. Bisa dilihat selama bulan Mei itu adalah April hijau. Artinya sini Kamis dan Jumat itu hijau sebenarnya biasa aja. Makanya hari Jumat di awal sesi ini hijau, ini lebih ke yang namanya ya bisa dibilang cuci gudang sementara gitu, Terus ambil lagi nanti serok buat besoknya di hari Senin serok lagi. Jadi seperti biasa, itulah pola pergerakan dari gajah. Di mana dalam 1 minggu terakhir itu IHSG cenderung loses ya, sampai 3,77% ya, 3,77%. Ini minus 2,78 secara performnya, secara perform 2,78, yaitu range harganya itu di antara 5742 ya, di 5742 sampai 5958 dia berada mendekati ke daerah supportnya. Ini menjadi warning tersendiri nih, mendekati ke wilayah tersupportnya di 5742. Artinya bisa jadi dia akan tembus 5742 pada minggu ke depannya seperti itu. Tapi jangan heran, setiap asing atau setiap IHSG itu mengalami penurunan, maka disitulah momen yang tepat untuk asing mengguyur untuk masuk. Coba nonton film yang namanya, kalau yang hobi drakor ya, itu nonton yang filmnya Hello Me. Di situ
ada di salah satu scenes-nya, entah itu di episode berapa ya, belasan kalau nggak salah belasan, bagaimana harga saham itu bisa diturunkan dengan tujuan tertentu, yaitu adalah dia pengen buyback atau menyiapkan untuk tujuan tertentu. Nah, itulah yang terjadi kenapa asing itu kadang lebih cerdas, di mana mereka memanfaatkan ketakutan yang dibentuk oleh retail karena harga turun atau hopeless yang akhirnya muncul di permukaan. Inilah yang dimanfaatkan oleh asing, mengambil menadah-nadah barang dari para retail tersebut, mengumpulkannya menjadi satu kesatuan, lalu siap-siap dinaikkan, lalu mereka buang barang gitu. Kenapa? Karena ini tinggal 1 minggu terakhir ya. 1 minggu terakhir dari sell on my, dan ini akan menjadi puncak-puncaknya penurunan-penurunan. Artinya bagi lu yang belum siap atau belum nyerok, masih ada 1 minggu untuk nyerok di titik terendah emiten ideal atau emiten impian lu semua. Tapi kalau lu melewatkan momen kesempatan di seminggu depan ini, ya udah, jangan harap harganya balik lagi seperti sebelumnya gitu. Oke, dalam hal ini juga selalu ada yang namanya top loser dan gainers. Top loser tetap diisi oleh emiten-emiten third liner dan second liner nih. Ada ESA ya, ESA second liner. Ada Lucy in the Sky, kembali lagi ARB 9,09. Wih, harga penutupannya 50 perak, gila. Balik lagi gocap. Halo Mbak Ulan Guritno, bagaimana nasibnya? Coba dipom-pom kembali, di endorse, diposting kembali Lucy-nya biar bangkit lagi gitu. Mari menyelamatkan para retail-retail yang terjebak dengan Lucy in the Sky. Lanjut, ada Koni, ada BSSR, ada Port, LMSH, Smart, ESA. Oh, ini sebenarnya S1 salah satu emiten favorit gue ya, karena ini bisnisnya itu menarik dia, yaitu amoniak gitu. Tapi ya karena panjang ya, long term, jadi belum begitu menarik untuk dibeli dalam jangka pendek gitu atau menengah. Ada PG, The Geek, dan PNBS. Lanjut untuk 10 saham top gainers, itu ada Jawa, BBHI, BNBA, ARI, PB, TFCO, BAB, IBST, Alto, dan LCKM. Jawa 34,71%. Wow, ARB ya. BBHI saham second liner ya, second liner kayak gitu. Jadi inilah top loser dan top gainers dari IHSG itu sendiri. Lalu bagaimana secara bentuk candle? Kita lihat secara bentuk candle, ini gue menggunakan aplikasi yang namanya tradingview.com. Ini aplikasi free, bisa teman-teman gunakan kayak gitu. Bagaimana bentuk candlenya? Kita lihat bentuk candle hari ini. Bentuk candle hari ini yang terbentuk. Nah, ini adalah bentuk candle yang terbentuk. Dengan bentuk pola candle ini, artinya dia masih melanjutkan tren untuk mengalami penurunan. Kenapa? Lihat, ini hijaunya kecil, ininya merahnya gede, sama lagi. Jadi ini dengan ini ya kurang lebih sama. Artinya Senin itu potensi atau kecenderungan merahnya itu lebih tinggi. Itu tentang IHSG itu sendiri. Oke, di sini ada pun berita-berita menarik ya dalam ini. Salah satunya itu adalah, bisa dilihat bentar-bentar, gue ngambil dari Harian Bisnis. Investor asing buru saham BMRI lepas BBCA. Nah, ini pasti ada maksud tersendiri nih. Kenapa dia melepas melepas BBCA tapi masuk ke BMRI? Iya, kita harus lidiki apakah laporan keuangannya bagus atau apa mau bagi dividen atau bagaimana. Nah, ini harus dibedah lebih lanjut kayak gitu. Lalu yang menarik sebenarnya ini, cucu orang terkaya ke-21 RI borong saham Silo sebanyak 3,95 miliar. Yang jadi pertanyaannya, kenapa cucu orang terkaya memborong Silo?
Kita lihat secara grafik. Siloam Internasional artinya di sini di bidang kesehatan. Memang kesehatan itu selalu menarik ya tuh. Lihat dari mulai April sampai detik ini udah mengalami kenaikan yang signifikan ya. Ini 4.800 sekarang 8.300, artinya sudah naik kurang lebih 100% mengalami kenaikan untuk silo itu sendiri. Harganya 8.000 ini bahkan mengalahkan yang namanya perusahaan yang sudah mature puluhan tahun, yaitu adalah apa? Unilever, ICBP, kayak gitu. INDF, Indofood. Lalu kita cek secara teknikal. Oke, kita cek secara teknikal. Di sini gue gunain akumulasi distribusi. Lalu di sini gue menggunakan MFI. Lalu di sini gue menggunakan Bollinger Band. Oke, kenapa gue melihat dengan ini? Karena kita tadi mendetek kenapa maksud dari cucu orang terkaya ini memborong sahamnya. Lihat, money flow masuk di sini. Tapi lihat, akum apa distribut? Dia baru masuk sedikit nih. Artinya di sini cuma yang namanya adalah semacam pom-pom lah ya. Semacam pom-pom di sana gitu. Semacam pom-pom di sana. Bentar kita ulangnya lagi. Akum, MFI, Money Flow Index, Bollinger Band. Nah, ini kita zoom. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah sebenarnya money flow indexnya masih berada di titik psychological nih. Berada di titik tertinggi dan dia secara akum lagi distribut. Dengan ada kabar tersebut, ini menggambarkan dia akan yang namanya buang barang. Artinya berita tersebut itu menggambarkan adalah berita pesanan nih. Berita pesanan untuk apa? Mereka pengen buang barang. Terus dengan mengembel-embelkan apa? Terkaya. Para awam atau para pemula akan membentuk mindsetnya bahwa dia kaya aja masuk di saham tersebut. Ya ngapa kita nggak masuk ke saham tersebut? Nah, pola pikir tersebutlah yang jadi acuannya. Itulah kenapa kita harus mengecek apakah ini kabar hoax atau real. Apakah ada tujuan intrinsik atau eksplisit yang tergambar dari suatu berita. Saat kita mengetahui berita tersebut adalah pesanan, kita udah bisa menentukan strategi apa yang tepat. Artinya kalau udah punya barang bisa ngejual, bagi yang belum punya barang jangan masuk kalau berita itu adalah berita pesanan. Khususnya dengan kondisi teknikal seperti ini, potensi untuk distribut lebih tinggi dibandingkan untuk turun. Kurang lebih itu untuk review ISG di hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Nanti kita lihat trading-trading ataupun yang menarik buat di hari Senin nanti, di hari Minggu ya, bukan di hari sekarang gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalkan ini bermanfaat. Dan kalau pengen ngebahas emiten, silakan komen di bawah ini sepuas-puasnya. Pasti akan gua bahas dan kompels kok. Oke, thank you very much. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.